irama ritme budaya dan kemudian kebiasaan orang Roma Yunani untuk mengajak mereka masuk ke sinagoge, bersunat, menyembah hanya kepada Tuhan yang disembah Yesus, sujud dalam beribadah, mengharamkan babi dan seterusnya. Melainkan Paulus terbawa arus untuk menjadi seorang politeisme atau Hellenismesto, atau mengajarkan ajaran sinkretisme, menggabungkan antara agama Yahudi dengan agama Romawi yang cakupannya adalah animisme politeisme, menjadi satu konsep, disebutlah agama Kristen. Berbeda dengan yang Anda sebutkan tadi. Saya sendiri bang, saya masih menemukan nenek-nenek saya malam Jumat bakar bakar dupa. Saya masih menemukan orang tua saya ketika, kemudian nenek-nenek saya ketika mereka pindah rumah, disimpannya pokok pisang di atas di atas ujung rumah itu. Aku masih melihat itu. Lambat laun semua dihilangkan menuju kepada Islam yang kafah. Itu tradisi, harus dibedakan dengan keyakinan. Meskipun tradisi, tapi kalau tradisi itu bisa memungkinkan mencederai akidah, tradisi yang buruk itu juga akan ditinggalkan menuju kepada kesempurnaan sebuah keyakinan. Sedangkan Paulus berbeda, abangku. Coba Anda buka sekarang di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Aku melihat kalian menyembah kepada dewa dengan sungguh-sungguh. Dan aku melihat ada satu kuil yang bertuliskan Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Apa yang kalian sembah yang kalian tidak kenal itu, itulah yang aku ajarkan sekarang. Nah, berarti Paulus mengajarkan. Sebentar, koreksi. Kisah Rasul berapa tadi? 17 nomor 17, 21, 22, 23 bang. Siap. Artinya orang-orang Roma tidak diajar menjadi Yahudi, tapi orang-orang Roma, orang-orang Athena diajarkan menjadi pengikut nenek moyang mereka dengan menggantikan sebutan dewa mereka yang tadinya Horus, yang tadinya Zeus, yang tadinya Atis, merubah menjadi Kristus Yesus. Inilah yang tradisi yang saudara-saudara saya anut sampai hari ini. Maaf. Bentar. Iya, silakan. Kok ada tertulis kayak gini ya? Ini tulisannya asli atau enggak ini kalau kayak gini? Ya, saya juga nggak tahu abangku, itu dari ada lembaga. Orang-orang Athena dan orang asing yang telah di situ mempunyai waktu untuk sesuatu yang mengatakan atau mendengar segala yang baik. Paulus berdiri di atas Argarus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa di dalam kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujian. Aku menyembah kepada Allah yang tidak kau kenal. Apa kamu menyembah tanpa mengenal? Apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kau berikan kepada kamu. Itulah yang kuperkenalkan." Ini bener Bible asli enggak ini? Aku juga nggak tahu abangku. Aku nggak pernah baca sih. Itulah faktanya. Artinya orang Yahudi orang Roma, orang Athena bikin agama baru nggak? Tidak. Mereka membuat sembahan baru nggak? Apakah mereka orang-orang Athena meninggalkan sembahan mereka menuju sembahan baru? Enggak. Mereka tetap aja menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah selama ini sebelum Paulus datang. Dan ketika Paulus datang, itu juga yang Paulus ajarkan, yang Paulus perkenalkan, tetapi dalam nama berbeda, yaitu Kristus Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias." Berarti penyesatnya ini memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaannya, banyak orang yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia itu mana? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau siapa? Orang Yahudi enggak? Yang pasti enggak lah. Nah, sekarang endingnya di mana abangku? Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26.
Paulus Kisah- bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Maaf nih, Kisah maaf. Rasul, Kisah Rasul Kisah Para Rasul 21. 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Ya, silakan Anda baca pelan-pelan, kami juga akan menyimak. Silakan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggallah di Kaisera. Berkemaslah kami lalu berangkatlah ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka Kaisarea. membawa Kaisarea mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid kami. Murid kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua setelah hadir di situ. Paulus memberikan penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mereka 20 mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara-saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Ayat 22, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Ayat 23, sebab itulah lakukan apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Ayat 24, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggungkanlah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Ayat ke-26 yang terakhir. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta mendengar dia, dan ia mentahkirkan dirinya bersama-sama mereka. Lalu masuklah ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana mentahkirkan akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk masing-masing. Paulus apakah kemudian mentahirkan diri? Iya, mentahkirkan diri. Artinya membersihkan diri dari ajaran mengajarkan untuk tidak bersunat dan makan makanan yang diharamkan. Kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat dari ajaran yang diajarkan kepada non-Israel. Berarti kalau kita melihat, boleh nggak dikatakan bahwa Paulus ini ngeprank orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Israel yang tinggal di bangsa asing?
Faktanya kita sudah mendengarkan begitu Paulus ketemu Yakobus, kemudian dia ditanya oleh penatua, apa yang harus kami katakan? Sedangkan mereka mendengarkan kamu itu sudah melakukan hal-hal ini. Segeralah kamu bernasar, mentahirkan diri bersama dengan 4 orang, agar supaya orang-orang di sini tidak menghukummu. Ikut gak Paulus? Ikut. Mempersembahkan gak persembahan? Mempersembahkan. Berarti Paulus masih mempersembahkan persembahan setelah penyaliban. Masih. Loh, katanya Paulus lah persembahan terakhir untuk segala dosa-dosa. Kenapa Paulus ikut mempersembahkan persembahan yang diajarkan Nabi Musa? Ada apa dengan dirimu, wahai saudaraku Paulus? Ayat yang ke-26, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan mentahirkan dirinya bersama-sama mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah, Paulus bertaubat, Bang. Paulus bertobat dari mengajarkan, menghalalkan segala makanan. Galatia 5 nomor 2, bila barang siapa yang menyunatkan dirinya, nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Lah, itu diajarkan di luar Yerusalem. Tapi kenapa ketika dia masuk ke Yerusalem justru dia bertaubat? Sementara dia sendiri bersunat. Orang lain disuruh jangan bersunat. Berarti Paulus sama Sunan Kalijaga beda. Ya, beda Bang, beda. Sunan Kalijaga mengajar pribumi untuk menuju kepada Islam. Orang Sunan Kalijaga datang membawa Islam, mengajak kemudian orang-orang pribumi bertamasya pelan-pelan menuju Islam. Kalau Paulus keluar Yahudi, mengajak orang Yahudi pelan-pelan menyembah terhadap sembahan mereka yang dulu mereka sembah tidak mereka kenal dalam nama Kristus Yesus. Tidak mengajak orang non-Yahudi menyembah kepada Elohim, tapi mengajak non-Yahudi menyembah kepada Kristus yang datang kepadanya berupa cahaya yang bukan manusia itu. Makanya abangku Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang dipakai oleh pastor dan pendeta ngobati orang dalam nama Yesus itu siapa? Sekarang gini, saya seorang pendeta, saya mengobati orang dan sembuh pakai nama Yesus. Sembuh orang itu. Berarti ada Yesus datang membantu saya ketika saya mengobati orang tersebut. Tetapi ketika saya bertemu Yesus pada hari terakhir, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau Bang Suma. Lah, Yesus siapa yang datang kepada saya membantu saya berarti waktu itu? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti saya mengusir setan memakai nama Yesus doang. Tetapi bukan Yesus yang datang. Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 30. Itu akurat itu. Makanya di dalam Al-Quran kami di surah Al-Baqarah ayat 170 diterangkan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila kamu ajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Apa kata mereka? Tidak, kami mengikuti apa yang diberikan kepada kami dari nenek moyang kami. Itu. Nah, sekarang saudara masuk ke gereja ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Saudara makan babi ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Kalian Natalan ikut Yesus atau ikut nenek moyang? Nenek moyang. Al-Quran menarasikan itu.
awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Sedangkan apa yang mereka ikuti, meskipun nenek moyang sendiri, mereka tidak mengerti apapun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sekarang abangku ini tanya kepada bapaknya atau ibunya, "Ibu, kenapa kalian Natal? Ikut siapa?" Bingung juga orang tua kita. Ikut nenek moyang, pasti nenek moyang. Sampai kepada orang yang ketemu Yesus, "Kamu ikut siapa Natalan?" "Ikut Yesus melotot." "Kapan saya Natalan?" Ikut Roma Yunani, memperingati Dewa Horus tanggal 25 Desember. Mau mengatakan Yesus melotot. Kapan saya mengajarkan Natal? Enggak jadi disebutnya Yesus. Jadi Al-Quran itu mengatakan, wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaih aba'ana. Jadi kalau ditanya, ikutlah kepada apa yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi, melalui rasul. Oh tidak, kami lebih percaya kepada apa yang diajarkan nenek moyang kami kepada kami. Giliran ditanya nenek moyangnya, nenek moyang, yang ajarkan kamu menyembah hari Minggu itu siapa? Nenek moyangnya bilang, tuh. Nenek moyangnya nunjuk lagi ke atas. Sampai kepada orang yang sezaman Yesus ditanya, yang ngajarin kamu ibadah Minggu, baru mau bilang Yesus, lantas Yesus mengatakan melotot. Saya ibadah Sabat, bukan Minggu. Sorry kata Yesus. Terus diajarkan lagi nenek moyang, kamu menyembah makhluk yang keluar dari kubur, siapa yang ngajarin? Yesus. Tanya kakek, yang ngajarin siapa? Yesus. Yang satu, Yesus. Pas ketemu dengan orang yang sesama Yesus, yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Yesus melotot. Saya menyembah kepada Elohim. Tidak jadi lagi, gagal lagi. Yang ngajarkan kamu ke gereja, tempat berkumpulnya orang yang tidak bersunat, makan babi, siapa yang ngajarin? Yesus. Generasi berikutnya ditanya, Yesus. Ketemu lagi orang yang sesama dengan Yesus. Siapa yang mengajarkan kamu ke gereja dan berkumpul dengan orang pemakan babi dan tidak bersunat? Begitu Yesus dengar, awas, saya jemaatku bersunat semua loh. Jemaatku tidak ada yang makan babi loh. Gagal lagi. Kalau kami umat Islam, siapa yang ngajarin ente sholat Jumat? Nabi Muhammad. Siapa yang ngajarin kalian menyembah Allah? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan tidak ada makhluk atau apapun yang setara dengan Tuhan itu? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu maha menghidupkan dan mematikan? Nabi Muhammad. Ketemu. Siapa yang mengajarkan kalian? Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Sahih, afdal, tayyib, benar. Kalau Yesus mengatakan, saya tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini sudah jelas, bukan di Quran, tapi di Bible. Tapi kalau saudara belum juga merasa ini teguran, ini adalah berkah, ini adalah rahmat, kenapa bisa bertemu dengan kita apologet Islam ini, dan Anda menganggap itu, ini ngaco ini Bang Suma, berarti benar-benar Anda sudah disesatkan begitu jauh, saudara. Boleh malam ini Anda jengkel, boleh saudaraku saat ini kesal terhadap Bang Suma, marah. Tapi habis ini tolong direnungkan. Ingat, hidup kita itu sementara. Kita salah menapaki kehidupan kita di bumi ini. Tak ada pilihan ketika kita sudah di alam kubur. Mumpung masih ada kesempatan untuk memilih, memilah, belajar, meneliti, menelaah, mentadaburi, mentafsirkan kemudian apa yang tertuang di dalam kitab suci kita masing-masing, gunakan kesempatan itu. Kaidah dalam agama kami, abangku, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Manusia itu memiliki dua keadaan, bisa menjadi jahat, bisa menjadi takut kepada Tuhannya. Dan Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, separuh dari manusia itu pantas untuk diselamatkan karena mereka menggunakan akal, dan sebagian pantas menjadi sesat karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akal. Kalau agama sebelum Islam itu benar adanya, Islam tidak perlu datang. Untuk apa Islam itu datang kalau sudah ada jalan yang benar dan tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran paganisme? Islam datang karena ajaran para nabi itu sudah tercampur aduk dengan ajaran paganisme. Maka Islam datang dengan kemurniannya, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, kata Yesus, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Saya kira begitu, saudaraku Kuku Setio Adi. Tidak Ada mesti pertanyaan. boleh abang, boleh. silakan. Pertanyaan Silakan. yang satu ini aja, aku pengen penegasan kata Allah dipakai sebagai nama Tuhan orang Islam. Itu sejak kapan dan ada di mana Iya. dokumen itu tersimpan? Baik. Ketika kemudian Al-Quran datang, boleh dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 mulai. Anda bisa Sebentar. buka. Ya. Surat pelan-pelan. Surah Al-Baqarah ayat 130 bisa dan sampai 140. Jadi surah Al-Baqarah 130 sampai 140, di situ Allah Subhanahu wa taala sudah melengkapi pengajarannya. Apa yang dikatakan kemudian di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala endingnya ada pada data yang disajikan kemudian di ayat 132. Di mana 136, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qulu amanna billah. Gitu. Jadi Allah menjelaskan, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaqa, wa Yaqub, wal asbat, dan seterusnya. Jadi Islam diajarkan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad, katakanlah bahwa kamu itu beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, dan kepada cucu-cucunya, dan juga kepada Nabi Musa alaihi salam, wa Isa, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Jadi kami mengetahui melalui Al-Quran bahwa ternyata Nabi Ibrahim, semua para nabi itu menyembah kepada hakikat yang sama yang kemudian disebut Allah. Coba Anda lihat di dalam kitab Kejadian 17 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Itu nggak bisa kita rubah. Bahaya kalau kita rubah. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan kamu Abraham, dengan anak-anakmu dan keturunannya. Bukankah keturunan Abraham itu ada dua, Yahudi dan Arab? Perjanjian kekalku itu adalah aku akan menjadi Tuhan mereka. Sebagai perjanjian kekal. Berarti nggak ada yang bisa merubah itu. Berarti apa yang disembah oleh Nabi Muhammad sebagai keturunan dari Nabi Ismail, dan apa yang disembah oleh Yesus sebagai keturunan dari Nabi Ishak, itu adalah hakikat yang sama.
La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Semua para nabi itu berserah diri kepada Rabbus samawati wal ardh. Coba Anda lihat di Markus 12 nomor 29, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Al-Quran surah Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Katakanlah kepada orang Israel bahwa Tuhan kita itu ahad. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Nabiku Muhammad, bahwa Tuhan itu ahad. Coba, makanya di Islam itu bang, kami memuliakan Yesus. Kami tidak itulah aku yang mau gini bang, aku kan gini agak bingung juga, di mana Nabi Muhammad itu menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama dari sebuah Tuhan, sehingga kami umat Kristen harus menghapuskan nama Allah itu di Alkitab. Itu aku sendiri, kenapa kok harus gitu? Emangnya Nabi Muhammad pernah menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama? Bismillah. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu abangku. Makanya di setiap kami sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan seterusnya. Itu kaidah. Maka kami memperkenalkan kepada seluruh manusia, pencipta langit dan bumi itu disebut Allah. Nabi Musa, Al-Quran surah Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, wahai Musa, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kenapa kemudian pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Muhammad tidak memperkenalkan lagi dirinya sama seperti ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel? Al-Quran surah Al-Ma'idah, Inni ma'akum. Allah pencipta langit dan bumi memilih Bani Israel, bersama dengan Bani Israel, intim dengan Bani Israel, sohib dengan Bani Israel. Di dalam Amsal 3, 11, 12, dengarkanlah didikan Tuhan, sebab Tuhan mendidik hambanya sama seperti seorang ayah mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan sebutan Abi, Afi, Aba, Bapak. Tetapi ini celaka. Kenapa Islam tidak lagi memanggil pencipta langit dan bumi dengan sebutan seperti orang Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa? Kenapa umat Islam tidak lagi? Karena ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pengayom, pelindung, seibarat ayah kepada anak-anaknya, ada orang yang memanfaatkan kemudian keadaan itu dengan mengatakan kami ini adalah anak Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi menyembah Tuhan, karena kami bukan lagi hamba, kami ini adalah anak, kami adalah pewaris surga. Maka Allah tidak menginginkan lagi ada hambanya yang durhaka menganggap dirinya sebagai anaknya, sehingga dia tidak merasa sebagai hamba dan mengatakan dirinya tidak berhak, tidak berkewajiban lagi untuk menghambakan diri, tidak berkewajiban lagi untuk menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Bapa dan dia adalah anaknya. Dia bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia adalah anak Tuhan, sebab dia adalah pewaris Tuhan, sehingga perintah-perintah Tuhan tidak lagi dilakukan. Ini yang terjadi. Galatia 2
bukan lagi hamba, tetapi anak. Nah, Al-Quran datang, sesungguhnya Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah, menyembah kepadaku. Nah, kalau manusia sudah menganggap dirinya bukan hamba Tuhan, bagaimana mau menyembah? Kalau manusia sudah menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, sombong dia. Aku bukan hamba dong, gak seperti kalian Islam, kalian hamba Tuhan. Kami ini bukan hamba Tuhan, kami ini anak Tuhan, makanya kami gak perlu lagi menyembah. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Wow. Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan mereka merasa pewaris, sehingga mereka sombong, merasa tidak perlu lagi beribadah, menyembah kepada Tuhan dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh para nabi. Sedangkan Yesus di Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Al-Quran, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa lahir tanpa ayah, mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Yesus juga begitu. Aku tidak berkata-kata dari mulutku, tapi apa yang aku katakan dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14:24. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu yang datang kepadaku itu adalah kekal. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti ya dia adalah seorang hamba. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Hamba. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14 nomor 31. Nomor 30. Dunia harus tahu. Dunia nih, berarti orang Indonesia juga harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Hamba Tuhan. Sedangkan Kristen, aku bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Tuhan. Makanya sombong, merasa dirinya udah dijamin surga, bla 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 dan seterusnya. Padahal Allah menganggap Bani Israel ini ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel lupa daratan, Bani Israel besar kepala, Bani Israel congkak, sombong, tegar tengkuk. Ulangan 34. Baca dari satu perikop itu jelas sekali. Sedangkan aku masih bersama dengan kalian, kata Musa. Engkau sudah memperlihatkan pembangkanganmu, ketegaran tengkukmu kepada Elohim. Apalagi nanti setelah aku mati. Makanya di dalam Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39, Yesus mengutuk Bani Israel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Yesus mengutuk Bani Israel. Nah, itu dia. Jadi saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya Maha Suci dan Maha Tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Elohim ternyata Maha Suci, Maha Tinggi. Itu. Jadi kami tidak menyembah kepada sembahan baru. Tidak menyembah kepada sembahan orang-orang pribumi. Tuh dulu menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah laut, menyembah goa, menyembah batu. Begitu Islam datang, hilang semuanya itu. Menyembah hanya kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Allah, Dia yang maha besar.
Begitu saudaraku Kuku Setio Adi, kalau masih ada yang ingin ditanyakan waktu dan tempat. Ini yang silakan. terakhir, semoga singkat saja. Apakah Anda mendukung proses penghapusan kata Allah di TBLAI? Singkat. Ya, saya mendukung abangku karena di cakupan Bible tidak menghantarkan saudara kami Kristen untuk menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi. Tetapi justru mengajak orang-orang untuk menyembah dengan menggunakan nama Allah kepada Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Sedangkan Allah itu maha suci. Ingat abangku, ini kaidah. Coba Anda lihat, Allah huruf Latin A-L-L-A-L-L-A-H. Itu Latinnya. Tapi sumber Latin ini ada dari kata alif lam lam ha, Allah. Dalam bahasa Inggris O-N-E. Kalau kita memakai kaidah Bible membacanya one. Tapi orang barat membacanya one. Tapi orang Kristen akan mengatakan, kami tidak mengambil kata one. Kami mengambil kata one. Kata one itu kan kata Indonesia, one. Nah sama, mereka mengatakan, kami tidak menggunakan kata Allah, yang kami gunakan adalah kata Allah. Mereka melarikan kata one, kata one dalam kaidah bahasa Inggris masuk ke dalam kaidah bahasa gereja, yaitu one, untuk menutupi bahwa kata one itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang adalah one. Begitu juga mereka menutupi kata Allah dengan cara bacanya Allah. Padahal mereka mengambilnya dari Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk mempraktekkan ajaran Filipi 1:18. Apa kata Paulus? Terkait dengan Kristus, aku tetap bersuka cita. Diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Makanya orang Kristen kitabnya ketika masuk di Bali, Tuhan yang tadinya adalah Theos, God, berubah menjadi Sang Hyang Widi. Karena selalu mengikuti pola budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat. Di mana mereka pergi, di situ mereka mengikuti warna. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi makhluk yang keluar dari kubur sebaliknya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Oke, saya kira begitu abang. Saya mendukung kalau saudara kami Kristen berupaya bersama-sama untuk menjadikan Bible terbitan berikutnya tak ada lagi kata Allah di situ. Masya Allah, kami sangat menghargai dan akan sujud syukur. Artinya sudah terjadi toleransi yang sangat-sangat luar biasa, penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai umat Islam yang menyembah kepada Allah dan tidak lagi digunakan kata Allah itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Karena itu sangat rancu dengan Allah. Filipi 2 nomor 6. Allah telah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keallahannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, dan Allah menjadi manusia, dan Allah mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, Allah menjadi manusia, lalu Allah kemudian taat, bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan bagi kami umat Islam. Tapi saudara Kristen menganggapnya biasa aja. Tapi coba kalau Yesus yang kami pakai. Di dalam Galatia 3:13, Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi (2) huruf besar. Tebal lagi. Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Dia mati dengan jalan apa? Terkutuk. Boleh enggak kami berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak kami pinjam kata Yesus? Karena yang terkutuk di dalam Bible, Kristus yang digantung. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Yang digantung Yesus, berarti Yesus terkutuk. Nah, kebetulan terkutuk kan Yesus? Boleh nggak kami mengatakan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sebab orang Kristen datang dengan amanat agungnya mengajak kami umat Islam untuk menyembah kepada Yesus. Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Maka kami boleh dong kena kaidah dalam baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh, sah. Tak ada larangan. Karena Yesus memang dibacakan di dalam Galatia 3:13 sebagai orang yang mati dalam keadaan terkutuk. Dan ditegaskan Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tidak ada undang-undang yang bisa melarang itu. Karena dalilnya tertulis. Ada ungkapan yang nyata bahwa Yesus itu orang yang digantung terkutuk di atas tiang salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa dia? Yesus. Yesus dikatakan terkutuk nggak di situ? Tidak, tapi mati dalam keadaan kutuk. Nah, dia mengajarkan amanat agung untuk seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pengikut siapa? Pengikut orang yang disalib tadinya keluar dari kubur hari ketiga. Bukankah dia adalah orang yang mati dengan jalan kutuk? Yes, berarti yang keluar ini adalah orang yang tadinya mati dalam keadaan kutuk. Ya, dan menginginkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ya, berarti legalitasnya ada. Kami umat Islam nggak mau jadi pengikutnya. Maka kami mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa kami lakukan. Tapi kami tidak mau merusak perasaan saudara kami orang Kristen. Kami tidak ingin, meskipun kalian sedikit, kami 87, kalian cuma 5% di Indonesia ini. Tapi kami tidak ingin melukai hati saudara-saudara kami Kristen. Tidak mau. Tapi kalian dengan gampangnya, Allah, Allah, Allah. Karena kebodohan Allah. Roh Allah melayang-layang. Wow. Kalian tidak merasakan hati kami yang perih, pedih. Tuhan kami diambil dan dimanfaatkan dengan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Di mana kami menyembah dan memuliakan sosok nama yang datang baginda Rasul Muhammad SAW yang memperkenalkan kemudian hakikat pencipta yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bible datang mengambil kata itu dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Menyakiti, melukai. Untungnya Islam itu rahmatan lil alamin. Andaikan tidak, maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya kira begitu saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bisa kita jadikan sebagai acuan untuk berpikir ke depannya. Untuk mengambil langkah. Untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Saya kira begitu. Ya, ke tema selanjutnya Bang Kukuh. Enggak, udah gak kuat. Jangan nangis dulu, santai. Gak kuat. Aku mohon izin, aku tak merenung dulu. Udah Silakan, gak kuat. Silakan Bang, silakan. Karena satu pukulan telak. Tadi ada orang Kristen bicara Yahudi itu bukan sama seperti Kristen. Itu pukulan telak bagi saya. Dan makin kesini malah semakin gimana ya? Banyak informasi yang jomplang, seperti Rasul Paulus ya, sistem kerjanya ya seperti apa itu Sunan Kalijaga, tetapi ternyata dibantah. Ini aku udah nggak kuat. Enggak, ke tema terakhir aja yang kita ini kan, Bang. Apakah Tuhannya host, Islam? Ya, Gurunda. Sabar, jangan dipaksa host. Siap. Saya hanya ingin memberikan hadiah kepada saudara saya Kuku sebagai salam kenal dari saya Bang Suma. Iya. Hadiahnya itu nanti dibaca di rumah.
setelah kita live Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 Mau dibaca sekarang juga boleh. ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Nanti aja aku baca di aku tak Iya. turun, udah gak kuat batin saya. Iya, silakan Abang. Nanti kalau sudah dibaca hadiahnya, Terima kasih. datang lagi di sini kita diskusi, tanya Islam sebanyak mungkin. Ya Abang ya. Oke. Siap. Makasih Bang Kuku, sehat selalu, panjang umur. Makasih Bang Kuku. Terima kasih. Salam. Ya, salam. Saya nggak kuat, saya minum dulu ya. Bunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Tak minum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zuma, kangen. Saya turun dulu, saya mau minum, turun dulu. Terguncang. Jangan turun Gurunda. Loh, kok turun? Mau minum, saya nggak kuat. Lah, kuat ya. Jangan Gurunda. Minum dulu. Kita minum semuanya dulu. kangen sama Gurunda ini di sini. Oke, kita sapa Hepeng, Apeng, Kristen kan? Hepeng, Kristen, oh Avengers, Kristen ya? Kau Kristen bang? Kristen Bu. Oke, silakan. Gak ada tema Kang? Oh nggak ada tema ya tadi. Padahal saya mau mengomentari yang tema tadi. Iya, dilanjut aja tema tadi Bang. Kristen, Yahudi, Islam. Nah, maksudnya gimana itu? Maksudnya Tuhan yang sama atau bagaimana? Atau beda atau bagaimana? Narasinya tadi Bang. Betuli suaranya bang, suaranya kurang kedengeran. Ya narasinya tadi bagaimana? Maksudnya Tuhannya Islam, Kristen dan Muslim itu berbeda atau bagaimana? Tadi temanya. Silakan Gurunda. Ya mungkin temanya ini kebetulan aja saudara Kuku tadi itu berpikir bahwa Yahudi ya Kristen, Kristen ya Yahudi. Makanya tema itu diangkat. Oh gitu. Iya, baru sadar bahwa ternyata Yahudi dan Kristen itu beda rupanya gitu, Abang. Salah judulnya tuh Kang. Oh berarti Yahudi memang dan Kristen beda. memang berarti sebenarnya itu buku yang tadi itu harus banyak belajar tentang Kristen gitu. Iya, Memang iya. Sebenarnya tidak pernah dikatakan bahwa Kristen adalah Yahudi, Yahudi adalah Kristen. Tapi akarnya itu sama dalam arti kami menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh orang Israel, itulah Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yahweh, Adonai, Elohim atau Yahweh Yeshua HaMashiach. Itu yang kami kenal dan kami sembah. Gitu. Karena kan kekristenan ini kan berbagai macam aliran, khususnya di Indonesia ya, berbagai macam aliran Kristen di Indonesia, jadi banyak macam. Dan saya nggak tahu yang Kuku tadi itu dari aliran Kristen yang mana itu, sampai punya paradigma seperti itu. Nah, saya mau mengkomentari sedikit boleh nggak mengenai yang tadi Bang Juma mengatakan bahwa nama Tuhannya Tuhannya orang Islam yaitu Allah atau Allah itu memang sebenarnya saya pribadi sebagai orang Kristen secara personal sepakat dalam arti bahwa sebaiknya nama Allah itu dicabut saja atau tidak usah digunakan lagi di dalam Alkitab orang Kristen supaya jelas gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman atau ketimpangan ya. Jadi nama Allah itu ada di Alkitab orang Kristen. Seharusnya memang tidak ada di Alkitab. Walaupun memang sebenarnya kata Allah itu sudah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad yang dianggap sebagai nabi oleh umat atau Nabi itu sudah ada gitu di tanah Arab gitu. Cuman memang saya pribadi kan lebih condongnya itu seharusnya memang kata Allah itu ya dipisahkan aja, nggak usah dipakai lagi oleh orang Kristen ya, supaya nggak terjadi kericuhan lah. Iya, Abang, terima kasih ya Bang ya.
Nah sekarang kalau misalnya nama Allah dihapus di Bible, kira-kira nama apa yang mau dipakai? Ya kembali kepada bahasa aslinya yaitu Elohim. Yunani berarti Bang kalau dia perjanjian baru. Elohim itu bahasa Ibrani, Bang, bahasa Aramaik. Iya, perjanjian barunya maksudku Bang. Perjanjian Kembali baru ke- perjanjian barunya kan Allah juga pakai kata Elohim aja, nggak ada masalah. Saya rasa seperti itu. Oke. Gimana Anda coba membaca Elohim di Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 coba. Saya lagi nggak megang Saya, Alkitab ya. saya boleh baca Bang. Yang Boleh. walaupun dalam rupa Elohim Yod-Heh-Vaveh tidak menganggap kesetaraan dengan Yod-Heh-Vaveh itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya dan Elohim taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi gimana itu Bang? Apakah orang Yahudi mau Tuhannya dikatakan seperti itu? Kira-kira Yahudi berontak tidak Tuhannya disebut turun jadi manusia, mati dibunuh manusia? Oke, siap. Saya mau kasih komentar ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita belajar Bible atau Alkitab atau kitab suci orang Kristen, itu memang di dalam memang ada kejamakan di dalam diri Elohim. Di dalam diri Yod-Heh-Vaveh itu, di dalam diri Yahweh itu ada kejamakan gitu, ada kejamakan gitu. Nah, banyak ayatnya sebagai buktinya, tetapi memang yang tadi saya mau katakan bahwa yang tadi Bang Juma katakan, apakah orang Yahudi nanti marah kalau nanti kita katakan Elohim merendahkan dirinya menjadi manusia? Memang sampai saat ini orang Yahudi itu memang belum bisa menerima bahwa Yeshua HaMashiach adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Maka dari itu orang Yahudi sekarang masih berpegang kepada Taurat, kepada Torah, yaitu Pentatok, kelima kitab Musa, kelima Dia kitab. abangku, ketika dia menunggu Mesias, apakah dia menunggu Elohim? Iya, dia menunggu seorang juru selamat yang dijanjikan. Berarti manusia kan, bukan Elohim yang ditunggu tapi manusia. Manusia. Karena kalau kita lanjut ke data nomor 9-nya, itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Elohim dan mengaruniakan kepada Elohim nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Ini gimana maksudnya abangku? Iya, jadi gini. Iya. Ada Elohim yang mati, ada Elohim yang menghidupkan gitu. Berarti ada dua Elohim. Gini Bang, saya jelaskan ya. Ketika kita berbicara tentang Elohim atau tentang Tuhan atau tentang dia adalah makhluk infinite. Jadi suatu makhluk yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya kita tidak bisa bilang Elohim meninggikan Elohim dalam arti berarti ada dua Elohim. Elohim itu dia sifatnya itu omnipresent, dia maha hadir, artinya dia bisa ada di mana saja. Dia ada di planet Mars di dalam waktu yang bersamaan, dia bisa juga ada di planet Bumi di waktu yang bersamaan, dia bisa ada di alam semesta yang lain, dia di waktu yang sama dia bisa berada di dimensi-dimensi yang lain karena dia sifatnya itu maha hadir gitu. Maha hadir maksudnya dia bisa berupa banyak gitu. Betul, dia bisa ada di mana saja karena kita tidak bisa. Bukan ada di mana saja. Maksudnya Elohim itu bisa tiba-tiba saja turun ke bumi berupa 100 Elohim. Bisa, kenapa tidak? Oh, ya. Berarti sama dengan dewanya orang Roma Yunani, bisa menjadi banyak dewa air, dewa api, dewa padi. Begitu Bang ya? Itu kan di dalam beda lah. Bedanya kan tadi Anda mengatakan dia bisa turun menjadi 100 Elohim, menjadi 2000 Elohim. Ya gini. Menjadi Ya, kembali ke yang ayat tadi yang Bang Zuma tanya Filipi 2 itu ya kan. Kita di situ ayat itu harus mengerti di sana konteks tersebut, ayat tersebut lagi berbicara tentang
kemanusiaan atau kemesiasan dari Yeshua HaMashiach. Kemesiasannya. Di dalam kemesiasannya itu memang dia mengandung dua natur, yaitu Itu natur manusia dan natur sebagai Elohim itu sendiri. Nah, itu yang Elohim. penting abangku, itu yang penting. Itu sangat penting itu sentral. Sekarang yang mengajarkan Yesus itu ada dua natur, Yesus atau siapa, Abang? Dari kitab suci Kristen yang kami pelajari, Oh, bukan dari Yesus. ya memang begitu, gitu. Enggak, maksudnya yang mengajarkan Yesus itu dua natur, Yesus atau di luar Yesus? Oke gini Bang, jadi gini ya Bang ya, kalau boleh saya jelaskan sedikit ya. Jadi memang kan suka ada yang framing seperti begini seolah-olah ya kan. Ini Yesus mengajarkan sunat, Yesus ini disunat. Kenapa pengikutnya orang Kristen nggak disunat gitu kan? Memang ketika kita harus mengerti konteksnya adalah ketika Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia, dia datang kepada orang-orang Israel ya kan untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan Elohim sudah dekat, untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tetapi karena bangsa Israel itu menolak, ya kan, sampai menyerahkan Mesias yang dijanjikan, maka dari itu kutuk berlaku atas mereka dan mereka dibuang kurang lebih 2000 tahun, mulai dari 70 Masehi sampai dengan tahun 1948 mereka kembali ke Yerusalem ya kan, itu menggenapi nubuatannya Yeshua HaMashiach di mana mereka akan diporak-porandakan, artinya akan dibuang tapi akan ditarik kembali di akhir daripada akhir zaman. Itu. Enggak, maksud saya iman Kristen yang mengatakan Yesus itu dua natur, itu sumber pernyataannya dari Yesus atau dari gereja? Itu ketika kami secara personal, secara pribadi ke pribadi kami mempelajari kitab suci orang Kristen, ya kami mendapati bahwa Alkitab berbicara seperti itu. Seperti halnya Alkitab berbicara bahwa di dalam diri Elohim itu terdapat kejamakan gitu ya kan. Dan juga kami mendapati juga ketika kitab suci berbicara bahwa di dalam kemanusiaan Kristus itu terdapat dua natur. Natur Elohim, natur dia sebagai manusia. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia nggak akan bisa mati menebus dosa di atas kayu salib. Dan karena yang berdosa itu, yang pertama kali berdosa itu adalah manusia juga, yaitu Adam yang pertama. Maka dari itu Kristus disebut Adam yang kedua. Gitu. Adam yang pertama gagal untuk mentaati standar yang telah Elohim tetapkan untuk manusia. Iya, ini Anda berbicara melebihi dari kapasitas Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu yang dari dirinya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, saudara mengatakan person to person. Berarti Kristen ini lebih hebat dari Yesus. Yesus ketika berbicara tentang dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi Kristen seenak perutnya kemudian mengajarkan Yesus dua natur. Ini yang sangat penting. Dari mana Kristen mendapatkan kemudian pengajaran Yesus itu dua natur? Oke, gini Bang. Ini kan secara keyakinan. Yang pertama alasannya adalah yang saya berikan adalah ini kan menurut keyakinan kami sebagai orang Kristen. Iya. Alasan yang pertama, ya kan. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa menggugat kepercayaan iman kami, karena itu berdasarkan kepercayaan seperti halnya kepercayaan umat Islam untuk menyembah Allah, ya kan, yaitu menurut kepercayaan orang Islam. Jadi kami juga nggak bisa menggugat itu, gitu. Dan kami juga nggak bisa mengutak-atik kitab suci kalian, begitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, memang kitab suci mengajarkan bahwa, ya kan, Kristus Yesus sendiri mengatakan bahwa kepada murid-muridnya, nanti setelah Roh Kudus diutus kepada para murid, nanti Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan meneguhkan segala hal yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach ketika dia berada di dunia. Memang ketika di dunia ini tentunya dia tidak memberitahu, karena rahasia gereja itu sebenarnya selama 2000 tahun zaman bangsa-bangsa ini, zaman kasih karunia bagi bangsa-bangsa, ini adalah suatu misteri yang tidak direvealkan, tidak dinyatakan sebelum Kristus mati. Gantian Bang, jangan panjang-panjang. Tapadal Gurunda. Ya, saya masih mengejar itu. Saya ingin mengupdate pengetahuan saya seiring dengan kegiatan saya sebagai seorang apologetik.
apologetika Islam. Ketika saudara mengatakan Yesus memiliki dua natur, kedudukan saudara berkata seperti itu sudah melebihi kapasitas Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak pernah berfirman seperti itu, melantik seorang manusia memiliki natur keilahian. Sedangkan manusia ini bukan manusia bisu, manusia ini guru, manusia ini rabi, dia Mesias, dia yang pantas bercerita tentang siapa dirinya. Loh, kok ada sekarang pengikut Paulus yang melebihi kapasitasnya daripada kapasitas Yesus? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan tidak ada satupun firman dari Tuhan kepada Yesus yang Yesus sampaikan kalau Yesus itu dua natur. Ini sekarang yang membisikkan Anda, yang menghantarkan lidah Anda bergoyang-goyang kayak kemudian goyangnya sebuah penari balet. Itu siapa yang menggoyangkan lidah saudara, pemikiran saudara, lisan saudara berkata sesuatu yang melebihi kapasitas seorang nabi, bahkan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tak ada Tuhan mengatakan inilah aku yang adalah aku yang menjadi aku manusia aku dan aku. Tapi Anda sekarang melebihi kapasitas itu semua. Sebenarnya yang ada di lidah Anda, di dalam kepala Anda, di dalam mulut saudaraku ini, itu siapa? Tuhan atau iblis yang mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu dua natur? Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, oke. Yang pertama adalah bukan hanya Rasul Paulus, tetapi juga 11 rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, itu juga sama, mengajarkan hal yang sama seperti apa yang saya percayai sekarang ini. Ya kan? Yang kedua adalah ketika tadi Bang Juma bertanya, siapakah yang ada di dalam saya? Pastinya tentu Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Ya kan, kami yang telah menerima roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus sendiri. Di mana Bang Roh Kudus mengajarkan hal-hal seperti itu, abangku? Mengajarkan apa? Mengajarkan itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika Roh Penghibur itu datang atau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, saudara bukan Roh Kudus. Tapi saudara seenak perut menyampaikan sesuatu yang tanpa dalil. Anda mengatakan Yesus itu kemudian dua natur. Tapi Paulus, sabar. Paulus mengatakan Yesus itu satu natur. 1 Timotius 2 nomor 5, Yesusnya satu natur. Karena Elohim itu esa dan esa pula Yesus. Yesus itu esa, bukan kemudian dia dua natur. Yesus itu esa. Paulus loh yang mengajarkan itu. Kemudian ketika dikatakan hidup kekal, Yesus mengatakan Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau Yesus yang diutus ini dikenal sebagai utusan ternyata memiliki natur memiliki natur Tuhan, lalu gugur dong satu-satunya Tuhan kalau Yesus juga Tuhan. Dua dong. Mana yang benar? Anda atau Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ternyata juga Yesus ikut di situ. Berarti dua-duanya. Yang benar saudaraku atau Yesus? Oke. Banyak sekali di dalam Alkitab di mana Yesus Kristus sendiri berkata, percayalah kepada Elohim dan percayalah juga kepada aku. Itu dia tidak berbicara dua natur. Percaya kepada Elohim, Tuhannya Abraham, dan percaya kepada aku, anaknya Maria. Itu masing-masing berbicara dua natur, dua pribadi, dua hakikat, dua esensi yang berbeda. Bukan satu pribadi, dua natur, abang. Kasih Anda, Bang, ya kan? Seperti halnya gini ya, seperti halnya begini. Sebuah buku yang ditulis oleh sebuah buku yang ditulis oleh Khairul Anwar, ya berarti yang paling tahu isi terdalam maknanya di dalam buku tulisan karangan Khairul Anwar siapa? Ya Khairul Anwar, Bang. Sama seperti Al-Qur'an, ya kan? Ya kan, yang paling mengerti ya Anda sendiri, ya kan, sebagai umat Islam. Begitupun kami dengan kitab suci kami, dengan
Alkitab itu Bible, yang mengerti ya kami. Jadi Oh, jangan salah abangku, salah. Seorang murid yang memiliki buku cetak, yang lebih tahu isi buku cetak itu gurunya. Dia baru beli kemarin, dia ngerti guru yang tidak memiliki buku cetak. Yang punya kapasitas kredibilitas untuk mengajarkan isi buku cetak itu adalah guru. Meskipun buku itu bukan punya dia. Inilah yang terjadi. Sekarang Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di sini ada natur manusianya nggak yang satu-satu ini? di dalam pemahaman kekristenan ya kan, Esa di dalam Alkitab itu bukan Esa secara apa namanya? Secara tunggal seperti yang Anda percaya bahwa Esa yang di dalam Nah, Al-Qur'an. kalau menurut Yesus gimana Esa itu menurut Yesus? Esa di dalam Alkitab adalah Enggak, menurut Yesus abangku. Kalau Bible kan sudah bercampur dengan Paulus. Bible maksudnya Yesusnya. Menurut Yesus Esa itu apa, Bang? Esa ya di dalam pemahaman Alkitab ya Esa itu Yesus, Bang, Yesus. Yang harus dipercaya bukan Bible, yang harus dipercaya Yesus. Esa itu adalah Ehad. Ehad itu Menurut Yesusnya, abangku, menurut Yesus. Esa itu Ehad. Nah, Ehad menurut Yesus apa, Bang? Suatu kesatuan di dalam Di mana? Di mana Yesus mengatakan satu kesatuan? Yesus terang-terang mengatakan satu-satunya kok, satu kesatuan. Kalau satu-satunya itu, Bang, nggak ada satu kesatuan. Coba. Yohanes 17 nomor 3 coba diluruskan lagi. Menurut Yesus, Esa itu apa? Satu-satunya atau satu kesatuan? Iya. Ayat itu jangan dibaca hanya satu ayat, Bang, tapi dibaca. Bukan. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutusnya itu satu-satunya atau kesatuan? Ya, Kalau kesatuan itu Trimurti, ajaran politeisme, ajaran Roma Yunani, ajaran Yesusnya kalau berbicara mengenai Ehad itu Esa apa? Satu-satunya atau kesatuan? Ehad gini ya Bang, secara kemesiasan dia adalah satu-satunya, betul. Secara kemesiasan dia adalah satu-satunya juru selamat bagi orang Israel. Bang, juru selamat bagi Yahudi itu banyak kali. Musa itu juga juru selamat. Mesias itu banyak di Yahudi. Hezekia, Gedeon, Daud, Saul, Harun. Itu Mesias semua itu. Tapi mereka yang berasal dari keturunan Adam yang nantinya mati dan gak bangkit-bangkit lain. Gitu Lah Bang. Yesus juga keturunan Adam, sahabatku. Dia punya silsilah. Yesus anak Adam, anak Abraham. Dia anak manusia. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani, Tuhan kita adalah Tuhan dari suku Yehuda. Jadi satu-satunya menurut Yesus itu masuk nggak Yesus di situ? Oke, saya jawab ya. Iya bang, iya bang. Secara kemanusiaan iya, betul dia berasal dari keturunan Daud seperti yang dijanjikan bahwa Mesias itu memang harus dilahirkan dari keturunan Daud gitu. Itu betul, tetapi kan secara kodrat dia itu lahir bukan dari hasil hubungan antara seorang pasangan suami istri atau antara pria dan wanita, tapi dia lahir dari benih Roh Kudus dan itu harus diakui memang Yesus Kristus itu lahir bukan dari sperma atau benih dari seorang keinginan laki-laki, tetapi dia kudus. Itu kondisinya membuktikan dia Tuhan atau membuktikan Tuhan berbuat mukjizat melalui Yesus? Membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan bahwa dia adalah berarti bukan Tuhan kan? Bukan Elohim kan? Dia adalah firman Elohim itu sendiri. Dia dafar ha Elohim. Dia adalah firman Elohim sendiri. Dia maksudnya apa ini? Nah gini Bang ya. Bang Juma, saya cuman gini Bang, saya sama sekali nggak ada kebencian sama umat Islam karena teman saya banyak sekali yang umat Muslim. Oh sama abangku. Saya juga mengutuk keras kalau ada pendebat Islam yang menghujat Kristen, membabi buta tanpa alasan yang dibenarkan. Betul Bang. Saya gini Bang, kalau Bang Juma benar-benar membaca, direnungin itu Yohanes 1 pasal 1 sampai pasal 3 itu jelas berbunyi sampai pasal 14 bahkan padamu adalah Elohim. Baik. Pada mulanya adalah Elohim dan firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu
Elohim. Tapi di kejadian ayat 1 itu dikatakan in the beginning is God. Pada mulanya adalah Elohim. Jadi kalau benar-benar merenungkan bahwa firman Elohim itu ya Elohim itu sendiri, seperti maka kalau saya mau kasih analoginya, apakah firman Allah itu adalah satu dengan di dalam diri Allah atau terpisah dengan diri Allah? Nah Bang Juma ya kan, itu kan menjadi pertanyaan sama seperti yang diperdebatkan oleh teolog-teolog Muslim, bahwa apakah firman Allah itu apakah Al-Quran itu adalah firman Allah atau bukan, dan kalau firman Allah berarti itu satu dengan diri Allah atau terpisah. Tidak lagi menjadi tauhid, kan begitu Bang ya, Bang Juma ya. Jadi gini Abang, saya ingin tahu, mengorek sejauh mana Anda berakal dalam beragama. Menurut saudara saya ini, apakah pencipta langit dan bumi itu memiliki satu kehendak atau bercabang kehendak, 2 kehendak, 3 kehendak, 4 kehendak? Di dalam pemahaman Kristen ya, di dalam pemahaman itu satu kehendak. Satu kehendak. Oke, saya kunci Bang ya. Saya kunci. Ternyata dalam hal berkehendak, Tuhan itu maha berkehendak. Dalam Kristen ternyata Tuhan itu cuma satu kehendak. Jadi Tuhan itu tidak bingung. Yang satu berkehendak membuat bencana, yang satu berkehendak jangan buat bencana, tapi satu hakikat. Nah, ternyata Anda juga sepakat. Berarti Tuhan itu cuma satu kehendak. Saya baca dalil dalam Yohanes 8 nomor 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Ini yang yang berkehendak menjadi manusia menurut iman saudara siapa? Iya Bapa. Elohim. Nah, ini yang Anda anggapi menurut Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, itu Bapa, karena di dalam diri Elohim itu kita gambarkan ada satu kehendak. Iya, satu kehendak. Nah, ada satu kehendak. Yesus datang, kalau dia adalah Elohim yang datang sebagai manusia, itu kehendak Elohim sendiri atau bukan kehendak Elohim? Oke, siap, saya jawab ya. Pada waktu itu kan kita harus lihat konteksnya. Di saat itu Yesus Kristus berada di dalam kemanusiaan. Saudaraku, ini Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku datang bukan atas kehendak